Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Nisa di sini dengan pelajaran matematika. Untuk memulai acara ini, sebelumnya Ustazah sapa kalian dulu ya. Bagaimana kabarnya hari ini kakak-kakak kelas 9? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, terlebih dahulu kita buka dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat bagi kita dan tentunya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bab yang ketiga yaitu transformasi geometri. Nah, di sini untuk transformasi geometri kita akan belajar mengenai yang pertama yaitu refleksi, yang kedua translasi atau pergeseran, yang ketiga yaitu rotasi atau perputaran, dan yang keempat yaitu dilatasi atau perkalian. Nah, untuk materi yang pertama ini yaitu refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi termasuk pencerminan. Nah, untuk pencerminan itu kita posisikan diri kita, misalkan contoh kita untuk bercermin. Nah, untuk bercermin itu pastinya kita menghadap cermin yang datar. Ada cermin datar, ada cermin cembung, ada cermin cakung. Nah, yang kita pelajarin di transformasi ini yaitu cermin datar. Nah, bagaimana bayangan yang kita hasilkan ketika kita bercermin? Coba kalian sekarang menatap cermin. Apa yang kita hasilkan di situ? Tentunya yang kita hasilkan yaitu bayangan kita sama persis dengan apa diri kita. Misalkan ukurannya, beratnya, kalau berat relatif lah ya. Ukuran, kemudian warna, kemudian bentuk hidung, bentuk anggota tubuh itu tetap sama. Nah, yang kedua adalah jaraknya. Ketika kita bercermin, nah, kalau kita maju, kita berjalan maju. Nah, otomatis bayangan kita juga akan semakin dekat. Ketika kita berjalan mundur 2 langkah, maka bayangan yang kita hasilkan juga akan semakin ke belakang. Nah, di situ cermin kita bayangannya berarti nyata dan terbalik. Nah, sekarang kita beralih ke refleksi pencerminan. Nah, untuk transformasi ini kita gunakan koordinat kartesius. Nah, kita ketahui di kelas 8 bahwa koordinat kartesius itu mempunyai sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini adalah sumbu X dan ini sumbu Y. Sumbu yang mendatar itu adalah sumbu X atau garis horizontal, dan yang berdiri ini sumbu Y yaitu garis vertikal. Nah, misalkan Ustazah punya contoh titik A. Titik A adalah 3,7. Dicerminkan terhadap sumbu X, atau bisa sumbu itu kita dengan M. Kita simbolkan dengan berarti MX, berarti A aksen itu adalah bayangan. A aksennya, nah kita tentukan di sini contohnya 3,7, berarti di sini 1 2 3 karena X-nya ini adalah X, Y, X ke 7, berarti ini 1 2 3 4 5 6 7. Nah, bayangannya titik ini titik A berada di sini, berarti ini titik A sama dengan 3,7. Karena dicerminkan dengan sumbu X, ini ada X, maka ini ada cerminnya. Berarti bayangannya ada di sebelah sini. Nah, dari A ke sumbu X itu jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jarak yang dihasilkan dari bayangannya juga 7 dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini adalah titik A aksen.
Ini 3 tetap ya, berarti 3, di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia adalah negatif 7. Nah, berarti A aksennya sama dengan 3, negatif 7. Nah, contoh yang selanjutnya itu B. Misalkan B negatif 4,5. Nah, di ke MX. Berarti B aksennya sama dengan, berarti negatif 4. Berarti arahnya ke sini ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Negatif 4,5. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini. Ini adalah titik B sama dengan negatif 4,5. Karena dicerminkan ke sumbu X. Nah, dicerminkan ke sumbu X. Nah, berarti bayangannya berada di sini. Dari titik ini ke cermin 1, 2, 3, 4, 5. Maka dari cermin ke bayangannya juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ya. Berarti sama dengan titik B aksen sama dengan negatif 4, negatif 5. Nah, dari sini negatif 4, negatif 5. Nah, kita lihat dari contoh A dan B. Di sini 3,7, di sini 3, negatif 7. Yang B negatif 4,5 berarti negatif 4, negatif 5. Nah, kita lihat di sini terpola bahwa pencerminan terhadap sumbu X berlaku rumus. Berarti rumusnya jika AX, Y dicerminkan terhadap MX, maka hasilnya A aksennya itu sama dengan X, negatif Y. X, A, negatif. Nah, ini. Sini ya. Itu adalah pencerminan terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu Y, apakah juga sama? Kalau tadi kan X terhadap sumbu X, Y-nya yang berubah. Berarti untuk pencerminan terhadap sumbu Y, berarti berlaku rumus juga apa? A X, Y terhadap M, Y, maka hasilnya A aksennya sama dengan min X, Y. Jadi misalkan contoh, di sini contoh. Nah, titik P adalah 2,4. Dicerminkan terhadap MY, maka hasilnya P aksen sama dengan ini ya, berarti min 2,4. Apakah seperti itu? Misalkan di sini min berarti 2,4, titik P sama dengan 2,4. Berarti titik P berada di sini. 2,4. Nah, di sini ya. 2,4 dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti sumbu Y kan ini pencerminnya, bukan di sini lagi, tapi kita bercermin dengan sumbu Y. Maka hasilnya adalah negatif 2/4. Nah, di sini cermin di sini, jarak dari cermin ke titik P sama dengan 2,4. Berarti gini, 1, 2. Berarti titiknya kan di sini. Nah, titik ini berapa nih? Nah, benar. Berarti titik P sama dengan min 2,4. Jadi, kalau tadi pencerminan terhadap sumbu X yang berubah menjadi negatifnya adalah Y, untuk pencerminan sumbu Y yang berubah menjadi negatif, yaitu kebalikannya, yaitu di bagian yang X itu merupakan refleksi terhadap
sumbu simetrinya, sumbu X maupun sumbu Y. Untuk selanjutnya yaitu refleksi terhadap X sama dengan A dan Y sama dengan B. Bagaimana ini? Nah, untuk refleksi terhadap X sama dengan A atau D sama dengan Y sama dengan B, kita buat diagram kartesius dulu ya, Kak. Nanti kalian persiapkan buku kertas berpetanya ya, biar kita gampang untuk membuat pencerminan ini. Nah, nanti pas waktu translasi, kalian bisa pada bab ini menggunakan buku kota aja, buku berpeta. Dulu kelas 8 yang masih ada boleh digunakan lagi, itu akan memudahkan kalian untuk berkelanjutan untuk menghadapi ujian nasional nanti ya. Nah, untuk refleksi terhadap XA itu misalkan di sini diketahui, yang pertama adalah diketahui titik titik K koordinatnya adalah negatif 2,3. Nah, itu dicerminkan terhadap MX sama dengan misalkan 3. Nah, MX sama dengan 3. Nah, kita buat dulu ya. Kemudian, berapakah bayangannya berada di titik? Berarti K aksennya di titik berapa? Kemudian diketahui yang kedua adalah titik L itu berada di koordinat 4, berapa ya? 4, negatif 3 lah. 4, negatif 3 dicerminkan terhadap MY sama dengan 2. Maka L aksennya adalah, nah ini ada 2 soal yang masing-masing XA dan Y sama dengan B. Nah, untuk rumus ini itu berlaku jika MX sama dengan A dan Y sama dengan B, itu berlaku. Nih ya, rumusnya adalah jika X sama dengan A, maka hasilnya sama dengan 2A min X, Y. Kalau yang Y sama dengan B, maka yang ini X, 2B min Y. Jadi yang berubah itu kalau X ya X, terus yang ini ya B. Ya, paham ya? Untuk untuk A dan B itu menyesuaikan yang diketahui. Contoh. Nah, untuk titik apa ini? Titik K. Titik K berada di koordinat negatif 2,3. Negatif 2,3. Negatif berarti dia berada di kuadran, karena X-nya negatif, B-nya positif, berarti berada di kuadran 2. Negatif 2,3. Negatif 2 di sini. Negatif 2, 3. Ya. Ini 1, 2, 3. Berarti dia berada di titik ini. Nah, ini adalah titik. Nah. Kalau kita mengerjakan sesuai dengan rumus, maka hasilnya berarti ini ya. K negatif 2,3. Jika MX-nya sama dengan 3, maka K aksennya. Nah, ini ya. X berarti X aksen itu sama dengan 2A min X, dimana 2 kali A-nya sama dengan 3. Maaf, ini negatif 2 ya. Negatif 2 berarti negatif 2 dikali A-nya sama dengan 3 dikurangi maaf ya. Ini rumusnya asli. Berarti
2 dikali A, berarti 2 dikali 3 dikurangi X-nya. X-nya itu negatif 2. Ini X ini, ya, dikurangi negatif 2. Maka hasilnya 2 kali 3, 6. Negatif 2 dikurangi negatif 2, hasilnya plus 2 sama dengan 8. Kemudian Y aksen itu sama dengan Y. Y-nya tetap ya, yaitu 3. Maka K aksennya sama dengan 8,3. Coba kita buktikan di sini. Berarti negatif 2,3 itu adalah K. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. X-nya sama dengan 3. Dicerminkan terhadap sumbu X. X-nya sama dengan 3. Berarti dicerminkan terhadap sumbu X3 di sini ya. X sama dengan 3. Sini. Ini adalah cermin X sama dengan 3. Nah, daerah sini kemudian dicerminkan terhadap sini. Di sini berarti ini ke sini. Berarti dari jarak K ke cermin itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ini 5 berarti dia ke sini juga 5. Berarti 1, ini cerminnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti titik K aksen dia berada di sini. K aksen. Nah, di sini bisa kalau ini titik 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti titik K aksen dia berada di sini ya. Terbukti ya Kak, berarti K aksen sama dengan 8,3. Sama kan? 8,3 K aksennya. Kemudian yang B. Yang B yaitu Y ini. Titik yang B yaitu titik L sama dengan 4, negatif 3 dicerminkan terhadap Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Misalkan di sini saya taruh mana? Ini K ya. Ini L. Saya tulis di sini L. Ini rumusnya nanti kalian bisa salin di buku tulis kalian tentang pencerminan atau refleksi. Nih ya, yang L Ustazah taruh mana ya? Taruh sini aja dah. Taruh L, maaf ya. L yaitu 4, negatif 3 dicerminkan terhadap MY sama dengan 2, maka L aksennya sama dengan berapa? Berarti yang ini yang berubah adalah yang Y. Berarti X aksennya sama dengan X sama dengan 4. Kemudian Y aksen sama dengan, berarti rumusnya 2B min Y. Sekarang B-nya kita ganti 2. Makanya 2 dikali 2 dikurangi ini sama dengan negatif 3, berarti negatif 3. Maka hasilnya 4, negatif kali negatif hasilnya positif 3, maka hasilnya 7. Nah, berarti untuk L aksennya X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 7. Nah, kita coba di sini. Dari titik 4, negatif 3. 4, negatif 3. X-nya positif, Y-nya negatif, berarti dia terdapat di kuadran 4. X-nya 4 sini ya. Y-nya negatif 3. Berarti ini negatif 1, ini negatif 2, ini negatif 3. Nah, kalian nanti bisa mengerjakannya di kertas berpetak yang lain. Nah, di sini ya. 7 berapa tadi? 4, negatif 3. Berarti 4, negatif 3 itu di sini.
4, negatif 4, negatif 3. Nah. Ini ya, di sini adalah titik titik L sama dengan 4, negatif 3. Dicerminkan dengan Y sama dengan 2. Y-nya sama dengan 2. Y-nya 2 di sini. Berarti garisnya ke sini. Ini adalah cermin dari Y sama dengan 2. Nah, ini adalah cermin Y sama dengan 2. Maka hasilnya, nah, ini titiknya, kemudian cerminnya di sini. Nah, kita hitung jarak dari titik ini ke cermin. Jarak dari titik ini ke cermin yaitu sebentar. Dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau jarak dari titik ini ke cermin 5, maka dari cermin ke bayangannya juga 5. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti titiknya berada di sini. Ini adalah L aksennya. Nah, kita hitung. Nah, ini adalah titik 0. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sini terbukti. Di sini adalah, kalau kalian bingung, kalian bisa menghafalkan rumusnya aja. Ini kan Ustazah hanya pembuktiannya saja. Biar kalian misalkan kalau nggak hafal rumus dengan cara membuat diagram kartesius, insya Allah lebih mudah asalkan kalian paham mana titik Y dan mana titik X-nya. Di sini berarti L aksennya sama dengan berapa ini? 4, ini 4,7. Nah, itu adalah refleksi terhadap X sama dengan A dan Y sama dengan B. Nah, paham ya, Kak? Nanti Ustazah kasih soal, nggak banyak-banyak, 5 aja tentang refleksi. Selanjutnya yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Nah, untuk ini lebih gampang lagi untuk refleksi. Kita tinggal mengingat rumusnya. Rumusnya adalah jika misalkan A sama dengan X, Y, kemudian direfleksikan terhadap MY sama dengan X, maka A aksennya itu sama dengan, kita balik, Y, X. Diingat-ingat rumusnya AX, Y direfleksikan dengan MY sama dengan X, maka hasilnya A aksen yaitu Y, X. Contoh, jika titik, misalkan titik P lagi ya, P sama dengan negatif 10,5 direfleksikan terhadap MY sama dengan X, maka P aksen kita tinggal balik, maka hasilnya 5, negatif 10. Kemudian untuk bagian misalkan R negatif 2,4 direfleksikan terhadap MY sama dengan X, maka R aksennya sama dengan 4, negatif 2. Kita tinggal membaliknya saja. Nah, ini rumus yang refleksi terhadap garis ya. Ini adalah rumusnya. Nah, untuk yang kedua yaitu Y sama dengan X. Rumusnya juga misalkan B adalah X, Y direfleksikan terhadap MY sama dengan min X. Min Y sama dengan Y sama dengan min X, maka hasilnya B aksennya itu sama dengan sama. Kita tinggal ngasih kedua-duanya jadi negatif. Min Y, min X. Min Y, min X. Contoh. Nih jangan sampai lupa ya. Sebenarnya gampang, tapi untuk penghafalnya kalau kita tidak benar-benar paham,
kita akan terkecoh, bisa terbalik-balik. Contoh, titik K berada di negatif 2,5. Di ke MY sama dengan negatif X, maka K aksennya sama dengan nih, negatif Y, negatif X. Nah, kita balik dulu. Berarti negatif Y, negatif X. Di sini negatif, ini negatif. Y berarti negatif Y, negatif 5, negatif X. Kalau di sini negatif, maka di sini positif. Jadi bayangannya berada di titik negatif 5,2. Contoh lagi, KL titik negatif 4, negatif 10. Nah, MY sama dengan negatif X, maka L aksennya itu sama dengan sama-sama negatif. Nah, tinggal balik. Y-nya berarti 10,4 karena sama-sama negatif. Kalau di sini negatif 10, di sini jadi 10. Di sini negatif 4, berarti di sini jadi 4. Itu adalah 3 refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Untuk yang terakhir yaitu refleksi terhadap titik A, B. Refleksi terhadap titik 0,0 dan A, B. Nah, ini berlaku rumus juga. Jadi untuk refleksi yang nomor 3 dan nomor 4 kita tinggal menghafalkan rumusnya. Jika misalkan Px, Y direfleksikan terhadap titik 0,0, maka hasilnya itu bayangannya min X, min Y. Nah, tinggal ngasih negatif-negatif aja ya. Nah, untuk yang Px, Y direfleksikan terhadap nilai A dan B, ini seperti yang refleksi kedua. Jadi kita mengubah nilai A-nya, X-nya berarti 2A min X, 2B min Y. Sama ya Kak ya, yang tadi. Nah, ini kita tinggal menghafal rumusnya aja. Jangan sampai lupa. Kita sering mengerjakan latihan soal. Kalau kita pengen gampang belajar matematika itu kita harus sering mengulang-ulang soalnya. Ada buku yang ada soalnya, kerjakan. Itu secara tidak langsung kita akan menghafal rumusnya. Jadi kalau kita tidak sering latihan, kita tidak bisa untuk menghafal rumusnya itu. Nah, kunci dari belajar matematika kita hafal perkalian, hafal pembagian, dan sering latihan. Nah, untuk refleksinya ini contoh ya. Contoh, misalkan titik A, B, C. Titik D berada di posisi negatif 3,4. Negatif 3,4 direfleksikan terhadap titik M0 sama dengan 0,0. Maka hasilnya D aksen. Nah, kita tinggal ngasih negatif aja. Berarti hasilnya kan tadi negatif X, negatif Y. Maka hasilnya D aksennya sama dengan, kalau di sini negatif, berarti di sini jadi negatif ketemu negatif, hasilnya positif. 3,4-nya positif, jadi negatif. Nah, untuk contoh lagi, misalkan D, titik Q berada di posisi 4, negatif 7 misalkan. Direfleksikan terhadap titik 4,5 misalkan. 4,5 ya. Maka hasil dari Q aksennya itu sama dengan, nah kalau ini kita misalkan kita bisa ini X aksennya itu sama dengan 2A min X. Nah,
2 kali A-nya berapa? A di sini A sama dengan 4 ya. Berarti 2 kali 4 dikurangi X-nya sama dengan 4. Maka hasilnya 2 kali 4, 8 dikurangi 4 sama dengan 4. X aksennya sama dengan 4. Kemudian Y aksen sama dengan 2B min Y. 2 kali B-nya sama dengan 5, berarti 2 kali 5 dikurangi Y-nya sama dengan negatif 7. Maka hasilnya 2 kali 5, 10. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif 7. Maka hasilnya 17. Nah, jadi pencerminan atau refleksi terhadap titik 4,5 dari titik Q yaitu 4,17. Ya, dari sini mungkin ini aja ya Ustazah yang berikan untuk pertemuan ini, biar kalian bisa menguasai tentang refleksi. Ustazah cukupkan di sini. Nanti soalnya Ustazah share di Google Classroom. Kalau ada soal silakan langsung dikerjakan, tidak usah menunggu besok-besok, walaupun Ustazah ngasih tenggat waktunya itu lebih lama dari Ustazah yang lain. Tapi semoga kalian bisa menyimak walaupun penjelasannya terlalu cepat atau kurang jelas bagi kalian. Ustazah akhiri, apabila ada kesalahan Ustazah mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan penjelasan berikutnya tentang translasi, rotasi dan dilatasi. Terima kasih.